Oke, kondisi sekarang lagi hujan tapi berhubung walaupun hujan tetap semangat. Dan kembali lagi bersama saya Tova dengan channel Surabaya Net Official. Jadi kesempatan kali ini kita akan memangkas atau pembentukan cabang lagi ya. Tapi cabangnya kalian bentuknya dari mana dulu nih? Dari tunas bat atau kedua tunas air. Jadi ada dua tahapan, yaitu tahapan tunas bat ataupun dari cabang tunas air. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe bagi yang belum, supaya nggak ketinggalan info menarik serta video bermanfaat lainnya seputar tanaman. Nah, tahapan ini adalah tahapan untuk pembentukan cabang tersier supaya berbuah banyak, jadi harus dibentuk. Kalau tidak dibentuk, tentu anggur akan membawa bonusnya hanya sedikit. Contoh ada buah bonus seperti ini. Nah, jadi nanti kita akan bentuk cabang yang ini. Ini juga ada yang siap untuk dibuahkan di bat. Ini tunas airnya harus dibatasi, jadi tidak boleh lebih panjang. Harus kita batasi maksimal 1-2 daun. Lanjut. Nah, coba lihat berdekat. Ini dari bat semua ya, dia udah pecah batnya rata-rata. Ini tanpa dormek ya, cukup dikerat karena ini cabangnya tidak terlalu besar. Ini dulu saya menggunakan cabang dari tunas air, tapi sekarang kita ubah semuanya dari bat. Ini dari bat semua ya. Dia mulai sproutnya lumayan rata, coba lihat ya Pak. Nah, ini mulai pecah semua, bahkan sampai sini. Yang kita gores aja yang pecah semua. Oke, lanjut ke sebelah sini. Nah, ini juga ada teman-teman. Ini anggur roll. Dia awalnya sudah berbuah ya. Kemudian ini di pruning total dan ini dari bat. Nah, kalau dari bat kita sisakan satu matun di atasnya. Kalau yang belum pecah biasanya kita lukain lagi. Lanjut sebelah sana juga ada. Nah, coba lihat yang ini. Yang ini sampai sana itu dari bat semua. Ini Giant Grand ya. Cuman sebelah sananya ini harus dijaranin ya. Ada tanaman lain. Jadi menghindari hama, karena itu ada yang kena hama juga sebagian. Itu kena hama kutu putih ya. Oke. Nah, itu adalah contoh sebagian tadi yang sudah di pruning menggunakan tunas bat. Nah, kali ini kita akan pruning anggur ini, yaitu anggur semelef. Ini buahnya ya. Ini semelef. Ini buah dari tunas air ya, bukan dari tunas bat nanti. Nah, kita akan bahas juga kekurangan dan kelebihannya. Oke, yang pertama itu adalah tunas bat ya. Kalau dari tunas bat cenderung dia cepat besar si cabangnya, cabang tersiernya itu dia pertumbuhannya akan lebih cepat. Itu keunggulannya. Keduanya si cabangnya itu akan sama rata ya, panjangnya maupun di axle breaknya lebih mudah ketimbang dari tunas air. Nah, kelebihan lainnya juga dari tandan. Nah, contoh kalau ini kan dari tunas air ya, dari tunas air kemarin. Nah, kalau dari bat itu dia cenderung akan lebih bagus tandanya itu, tidak hanya seupil gini, tapi bisa lebih dari 30 cm. Kalau ini kan paling cuma 5-10 cm. Ini dari tunas air. Kalau dari tunas bat itu bisa lebih panjang tandanya maupun ukurannya. Nah, nantinya kalau misalkan udah terlanjur pakai tunas air, nggak apa-apa. Misalkan kalian mau membentuk ulang pakai tunas bat, atau misalkan udah malas, udah terlampau bootnya udah nggak kelihatan, itu pakai tunas air aja nggak apa-apa. Nanti di condition pruning supaya lebih tebal si cabangnya ya. Jadi kalau begitu semprot dia lebih tebal. Nah, yang keduanya itu kita bahas tunas air ya, kelebihannya. Kalau kita pakai tunas air, kelebihannya dia gampang bawa bonus ya, sama berbuahnya pasti sama, berbuah anggur juga, tidak akan berbeda. Nah, keunggulannya dia lebih cepat. Jadi kalau kita pakai spotes biasanya suka ada bawa bonus, cuman bonusnya itu lebih kecil, jadi kurang besar ya tandannya itu. Tapi kalau misalkan kalian ingin cepat ya main tunas air aja, tapi hasilnya memang tandannya tidak sebesar dari tunas bat, butuh proses lama. Kecuali nanti kalau udah di condition pruning si tunas airnya itu bisa membawa bat yang bagus atau tandan yang lebih bagus lagi daripada ini. Nah, kekurangannya
yaitu tunas air itu dia cenderung kecil, jadi seperti ini nih. Dia daunnya ini sedang ya, besar, biasa, sehat, nggak kenapa-napa. Tunas sulurnya panjang-panjang, tapi coba lihat, dia sangat kecil ya si cabangnya itu. Berbeda dengan dari tunas bat. Kalau dari tunas bat dia akan lebih cepat besar dan serempak ya. Kalau ini kan dia lama dulu, bahkan ini udah dipotes jadi baru keluar lagi gitu. Nah ini adalah bawahnya ya, atau batang bawahnya. Ini tagnya Smelet. Nah ini tunas-tunas yang dulunya, ini nggak saya buang, saya hanya batasin supaya supaya pertumbuhannya cepat ya. Jadi kalau kita buang justru dia akan lambat karena dapur pacunya sedikit. Nah ini kalau udah gini mau buang aja, ini udah tua ya. Kita tanamannya dari bulan Mei ini kita tanam untuk varietas ini varietas Smelet. Jadi varietas Smelet ini tergolong anggur yang memiliki rasa muskat. Nah, kalau yang nggak tahu muskat itu apa, muskat itu adalah cita rasa ya. Jadi cita rasa di dalam buah anggur. Ya banyak yang bilang apoksila gitu ya. Sebenarnya cita rasa juga ya. Kita buang tunas airnya. Ini tunas airnya udah saya tahan semua untuk tidak tumbuh terlalu panjang. Bahkan kalau Smelet ini aslinya panjang ya, standarnya nggak kecil. Nah, kalau untuk iris pun kita buahnya kan kemarin membuang cepat. Ini daunnya nggak terlalu besar, sedang ya. Ya dengan tangan saya lumayan lah besar. Ini terpaksa ya. Ya kalau buahnya nggak selamat tuh nggak apa-apa sebenarnya. Ini ada tunasnya. Kita buang semua. Hanya disisakan batangnya saja. Ada lagi. Nah, keuntungannya kalau udah ditahan atau dieseltik ya, coba kalian lihat, dia tunasnya gede-gede tuh. Ya di atas saja lah. Karena kondisinya lagi bawa buah. Ini wajib kalian lukain ini supaya dia keluar yang namanya airnya ya, air dari kambium dia keluar membasahi tunas budnya. Jangan terlalu dalam ya motongnya, seperti biasa, santai aja. Pakai gergaji juga bisa. Oh hujan. Oke teman-teman semua, karena udah beres pruningnya, ini hanya contoh aja ya. Jadi lebih baik pakai tunas bat. Dan satu lagi kita akan pakai pupuk juga, walaupun kemarin sudah sempat kita pupuk ya minggu-minggu lalu, itu menggunakan kotoran hewan. Nah kalau pakai kotoran hewan ini cukup lama juga ya, jadi tidak diserap oleh tanaman. Makanya kita selisih kasih untuk kotoran hewan ini 2 minggu sekali. Bahkan kalau kita kasihnya banyak itu 3 minggu sekali baru saya kasih kembali. Kayak kemarin karena banyak 3 minggu baru saya kasih lagi. Nah sekarang kalau udah di pruning seperti ini, kita wajib kasih pupuk lagi. Nah setelahnya ya, tujuannya apa? Supaya mempercepat proses terjadinya sprout. Karena di dalam NPK ya, yang saya pakai ini adalah NPK Sprinter 20-10-10. Di NPK ini itu berbeda ya kandungannya dengan NPK 16. Jadi biasanya di sini ada amoniumnya juga. Ini mempercepat terjadinya pecah tunas. Jadi nitrogennya pun lebih banyak, karena pada saat pemecahan tunas bud itu butuh nitrogen tinggi. Kalau kita kasih nggak usah banyak-banyak ya, cukup 1 sendok makan aja, seratanya sendok. Jangan sendoknya munjung atau penuh ya, cukup ditabur aja. Tujuannya supaya semprotnya bagus dan lebih cepat lah. Cobain aja, nanti teman-teman bisa kasih. Kalau nggak ada NPK ini,
bisa pakai pupuk ZA ya, atau pupuk sulfur amonium. Nah, bisa jadi pakai karena ini juga kemarin udah saya semprot pakai pupuk magnesium sulfat supaya daunnya bagus dan tidak kekurangan unsur hara ataupun unsur. Nah teman-teman, satu lagi yang harus dikorbankan yaitu buahnya ya. Jadi tadi sengaja saya sisain biar kelihatan aja bagus, tapi ini mesti dibuang. Tujuannya apa? Supaya tidak berat sebelah ya. Jadi nanti cabangnya semprotnya rata, tidak berat ke sini, karena dia akan cenderung menyerap unsur hara yang banyak, karena lagi berbuah itu dia butuh kadar fosfat dan kalium yang tinggi. Sedangkan dalam pembentukan cabang itu juga dibutuhkan selain N-nya juga ya. Jadi terpaksa harus kita buang nih, semelet kecil belum mateng terpaksa kita buang. Jadi kalau pembentukan ini harus tega, walaupun bawa buah seperti ini kita buang ya. Ini sebenarnya berapa minggu lagi ya, udah mulai bisa diicip-icip semelet ini. Tapi tandanya bagus ya, dia ini dari tunas air loh, jarak ke batangnya itu jauh. Jadi kayaknya kalau ini nggak usah pakai GA, udah panjang ya, mirip-mirip peles tandannya itu. Mirip-mirip peles sih, tandan terbesar juga ini nanti. Insya Allah kita akan update kalau berbunga ya. Nanti kalau misalkan mau bunga kita update. Tapi kalaupun enggak, nanti kita akan pangkas lagi setelah dia cukup untuk masuk fase generasi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi itu kekurangan dan kelebihan dari tunas bad atau dari tunas air ya. Jadi mana yang teman-teman baik, boleh pakai keduanya. Jadi saya tidak mengharuskan pakai bad, cuman kalau mau ini lebih bagus, coba bentuknya dari tunas bad, jangan dari tunas air. Karena akan lama seperti ini gitu. Cabangnya dia cenderung kecil ya, berbeda dengan dari tunas bad. Oke, sambil kita lihat yang dari tunas bad ya. Nah, ini juga dari tunas bad, dia cabangnya beda ya, tebalannya. Kita cari lagi yang lain. Dari tunas bad ini udah panjang, cuman udah di Excel break. Ini yang sama kankuin udah mulai masuk ya fase generatif ya. Cabangnya mesti dibuang-buangin supaya nggak terlalu panjang. Lihat perbandingannya guys. Tuh, kalau dia ini udah di ujung ya, di depan, tadinya udah berapa meter. Ini dari tunas bad, dari ukuran cabang juga pasti akan jauh berbeda. Kemudian kita lihat yang baru tumbuh ya. Ini ada di sini. Ya, pertumbuhannya hampir sama kalau dari tunas bad ya. Ini yang dari tunas air. Jadi kesimpulannya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe bagi yang belum ya. Dan jangan lupa tanam untuk menghijaukan dunia ini, serta akan bermanfaat untuk orang lain juga. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.